Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimbaskan kegiatan literasi dan numerasi yang saya dapatkan pelatihan peningkatan literasi dan numerasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan hari Selasa lalu. Jadi saya kemarin diutus oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan literasi dan numerasi sangat penting sekali untuk meningkatkan minat baca, meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak di sekolah, terutama di jenjang sekolah dasar. Karena di jenjang sekolah dasar adalah modal awal bagi anak-anak untuk mengembangkan pengetahuannya sampai di jenjang SMP, SMA maupun kuliah. Jadi bisa dilihat seperti judulnya, kita akan mengenal kembali literasi dan numerasi. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan kata literasi dan numerasi. Jadi kita akan melanjutkan apa sebenarnya literasi dan apa itu sebenarnya numerasi. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Saat ini bisa dilihat mungkin kira-kira apakah Bapak Ibu tertarik untuk melihat dan membacanya? Dari segi font atau kurangnya? Kurang, Kadek masih kurang. Kenapa kurang menarik? Karena belum memahami jenis atau font hurufnya. Jadi saat kita memberikan sebuah gambar atau apa, kita harus memikirkan jenis huruf dan bentuk visual tayangan yang kita akan tayangkan ke anak-anak. Itu sangat mempengaruhi sekali dari segi warna. Nah, kalau secara cepat untuk kita guru-guru yang sudah melek teknologi, kita bisa pakai HP untuk men-scan ini. Ya, kita bisa tahu langsung terjemahkan di Google. Kalau anak-anak kan mereka umumnya tidak semua membawa HP, apalagi di jenjang sekolah dasar tidak diizinkan. Otomatis dia tidak akan bisa fokus ke sana. Nah, coba kita lihat sekarang dari hasil scan yang tadi. Coba Bu Lisa membaca dari tempat duduknya, bisa terlihat dengan jelas tulisannya? Nih, dicoba Bu Lisa. Kira-kira bisa nggak Bu Lisa menyampaikan sesuai dengan informasi yang ada di gambar? IKK Nomos di Padang Pasir. Geginani Sawai-wai Magedi. Ia membara ke desa-desa lain. Ia pesta sedek dina anu kakak luas ke desa hanya. Bagaimana Bu Lisa? Maaf ini karena saya tahu Bu Lisa dari latar belakang budaya, saya ingin menunjukkan ini mungkin bahasa Bali ya. Jadi saya tunjukkan ke Bu Lisa. Seandainya ada bacaan seperti itu dengan bahasa Bali, apakah tertarik untuk membacanya? Karena tidak mengerti. Tidak mengerti. Oke, kalau Bu Kadek dengan budaya yang sama harusnya bisa nih. Bisa. Jadi kita juga penting memperhatikan itu. Kalau memberikan teks atau bacaan kepada anak-anak, tetap kita akan memperhatikan latar belakang budayanya. Seandainya memang kita latar belakang ada yang Bali, ada yang Muslim, jadi sebaiknya memberikan bacaan menggunakan bahasa Indonesia biar semua bisa memahami. Kalau dari gambar bisa membantu Bu Lisa, kira-kira apa yang bisa nih? Sedikit tidak bisa. Nih, jadi dari font, jenis huruf, bahasa, dan tampilan visual, karena kita ingin mengembangkan literasi dengan anak-anak. Nah, saya tunjukkan sekarang dari segi bahasa Indonesianya. Seorang penyanyi, dia pergi ke desa-desa lain, dia menyanyi di pesta-pesta. Suatu hari kakak pergi ke desa. Karena ini bahasa Indonesia, umumnya kita bisa memahami. Setuju seperti itu Bu Lisa? Setuju. Jadi Bu Lisa tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya sekarang? Apakah Bapak Ibu sudah dapat memahami keseluruhan isi teks yang tadi? Sudah. Nih, karena sudah dibuat umum menggunakan bahasa Indonesia yang kita mengerti semuanya. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi proses membaca untuk anak-anak jadinya? Yang tadi Ya, Bu Lisa silakan. Bentuk hurufnya. Ya. Ini. Terus gambarnya. Ada gambar, betul untuk visualnya.
bahasanya. Jadi memang ada 3, ada jenis telepon huruf, bahasanya, sama gambar. Betul sekali, itu yang mempengaruhi minat baca anak-anak. Jadi kita sebagai seorang guru pendidik kita harus mempersiapkan itu kalau memang ingin memberikan sebuah wacana. Ini Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk memberikan bacaan kepada anak-anak? Pertama kita harus membuat suatu bacaan yang bisa memvisualkan, jadi membantu anak-anak. Berikutnya terhubung antara gambar yang kita tampilkan dengan isi bacaan yang akan kita inginkan diketahui, dipahami oleh anak-anak. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak sama dipahami. Tiba-tiba inginnya ngasih tentang kemah, tapi Bapak Ibu ngasih gambar ada kegiatan prediksi. Jadi seperti itu. Jadi dengan pengetahuan atau latar belakang kita bisa memprediksi. Jadi kita bisa menggabungkan dari gambar dan lain-lain. Nah, itu sedikit. Nah, sekarang kira-kira pertama kira-kira program membaca di sekolah dapat menggunakan buku apa saja? Setuju atau tidak? Tidak. Oke. Saya lanjutkan. Kenapa tidak, Pak? Karena pemahaman siswa. Misalnya bahasanya menggunakan mudah dimengerti. Seperti ada buku yang agak dewasa, novel-novel dia tidak cocok menurut saya karena menggunakan bahasa sulit mungkin menurut saya dipahami. Tidak sesuai dengan perkembangan anak-anak ini. Oke, jadi kita akan cek. Ya, jawabannya yang nomor 1 adalah tidak tepat. Nih, sudah bagus tadi Pak Wayan menyampaikan untuk anak-anak jenis bacaan yang kita berikan harus disesuaikan dengan perkembangan psikologis sama akademiknya. Kalau anak-anak SD yang masih umur belasan tahun, mungkin kalau kita kasih bacaan novel dengan tema percintaan atau masalah tentang rumah tangga, tentunya mereka tidak akan tertarik untuk membaca. Ada namanya nanti buku berjenjang. Jadi buku berjenjang itu sesuai dengan perkembangan psikologi sama kemampuannya. Itulah yang kita perlu nanti pilih di sekolah dasar, buku yang seperti apa cocok untuk anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi secara umum sudah bisa dipahami. Nah, sekarang dari segi pengertian, kira-kira apa sebenarnya literasi itu? Mungkin ada satu orang yang bisa membantu saya dari pemaparan saya tadi. Kira-kira pengertian dari literasi menurut Bapak Ibu apa? Pemahaman Bapak Ibu dulu. Mungkin sepintas saya sudah memberikan pengumuman kulit-kulit. Silakan, bisa nih. Literasi itu menurut saya adalah kemampuan peserta didik dalam memahami suatu bacaan, baik itu dari segi gambar, dari segi tulisan, dan mampu juga menangkap apa isi teks itu, mampu memahami apa yang mereka baca. Jadi ditekankan sama Bu Lisa, bagus sekali ya. Buat tangan untuk Bu Lisa ya. Jadi tidak sekedar bisa membaca saja. Jadi literasi tidak hanya bisa budi, B-U-D-I, budi, bukan. Nih, setuju kan nih Bapak Ibu ya? Jadi ditekankan anak-anak bisa memahami isi bacaan, sehingga dari isi bacaan itu mereka bisa menyimpulkan. Jadi secara umum literasi itu adalah suatu kemampuan atau keterampilan dasar untuk memahami konten atau isi bacaan dari semua mata pelajaran. Bukan hanya sekedar bisa baca saja. Nah, bagus ya. Keputusan pribadi seperti memilih rute perjalanan, menentukan waktu keberangkatan, membeli sesuatu. Kenapa itu? Nih, jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu kegiatan video numerasi. Nih, jadi numerasi itu tidak hanya ada di menghitung matematika, tapi di segala lini pekerjaan, entah itu nelayan, entah itu guru, entah itu pedagang, yang setiap hari kita tahu mereka pasti berhitung menggunakan simbol angka maupun grafik untuk mereka melaksanakan pekerjaan. Setuju atau tidak? Setuju. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita mempelajari kembali apa sebenarnya literasi dan numerasi. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran dan asesmen di sekolah. Jadi bagaimana cara kita menguatkan kegiatan literasi di sekolah dasar? Kita akan sama-sama belajar sesuai dengan apa yang saya dapatkan untuk pelatihan di dinas pendidikan. Mari
Nah, gunakan buku bacaan bermutu untuk menguatkan kegiatan literasi dan numerasi di sekolah, tepatnya di jenjang sekolah dasar. Apa itu buku bacaan bermutu? Mungkin tadi sudah saya singgung. Buku bacaan bermutu itu adalah buku yang memang sudah disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan dasar anak-anak sesuai dengan perkembangan kognitif dan psikologisnya. Nah, kira-kira buku itu seperti apa? Yang pertama tentunya memiliki daya pikat dan daya visual dari ceritanya. Berikutnya, tema dan materi yang diminati oleh peserta didik. Jangan sampai masalah novel tadi dimasukkan ke jenjang sekolah dasar. Walaupun bapak ibu gurunya senang, tapi tidak tepat dipajang di sudut baca di kelas untuk anak-anak dari jenjang kelas 1 sampai kelas 6. Karena mereka dari gambarnya, dari isinya mungkin kurang menarik untuk saat ini karena usianya belum sampai ke sana. Berikutnya, kesesuaian dengan kemampuan membaca peserta didik itu sangat penting. Kalau buku BBB, buku bacaan bermutu sudah disesuaikan. Berikutnya, muatan budaya yang mewakili peserta didik atau budaya lain. Jadi kita akan mengadakan buku memang memberikan informasi tambahan tentang budaya di Jawa, yang di Lombok, tapi sesuai dengan kosakata. Misalnya anak bangsa itu mungkin bahan bacaan yang terdiri dari 2 kata dalam 1 kalimat atau 3 suku kata. Naik lagi ke kelas 4-5 mungkin bacaannya terdiri dari 1 paragraf dan 2 paragraf untuk stimulus mereka mau membaca dan memahami budaya luar dan budaya. Dan berikutnya adalah ada bahasanya itulah pemantik, yaitu ada kegiatan yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa menyediakan bagaimana cara menangkapkan bukunya. Dan anak-anak kan senang tuh di dalam kehidupan sehari-hari atau memancing. Jadi mungkin kita sediakan buku yang ada gambar, trik supaya bisa memancing dengan tepat dan cepat untuk mendapatkan ikan. Nah, itu salah satunya nih. Itu adalah buku bacaan bermutu. Di mana kita bisa mencari BBB, buku bacaan bermutu. Saya akan kirimkan di grup. Kemarin saya akan sudah dikirimi link dari Kemendikbud. Itu bisa diunduh gratis. Bisa Bapak Ibu pakai untuk nanti di kelas. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ya Bapak Ibu. Bisa lihat di papan, manakah pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan pembelajaran yang menguatkan literasi sekarang? Bisa dipilih A, B, C, D, E, dan F. Kalau yang A, pembelajaran membaca 15 menit tanpa pengawasan, apakah dengan cara itu sudah termasuk menguatkan literasi? Atau yang B, membaca berpasangan dengan teman tanpa ada yang menemani pastinya? Yang C, pembelajaran drilling tentang pengertian berbagai jenis teks. Jadi teorinya maksudnya ditekankan. Ada teks eksposisi, narasi, persuasi. Apakah di antara itu dapat menguatkan literasi? Atau yang D, menonton video dengan dipandu guru? Atau yang E, membuat poster tulisan dinding? Atau membaca nyaring buku cerita? Mungkin bisa dipilih kira-kira siapa bisa? Kayaknya D. Bu Wayan yang mana? Menonton video dengan dipandu guru. Menonton video dengan dipandu guru. Ada mungkin yang lain Bu? Satu aja. D dan aku F. Bu Kadek, D dan F. Jadi sama Bu Ayan menonton video dengan dipandu guru. Berikutnya membaca nyaring buku cerita. Luar biasa kemampuan Bapak Ibu di sekolah musik juga pengalaman. Jadi kita dikasih pertanyaan dan jadi memang kalau yang namanya penguatan literasi itu pastinya salah satu cara itu adalah menonton video dengan dipandu guru. Jadi anak-anak kita awasi, tentunya kita berikan pertanyaan terbuka untuk mengevaluasi sejauh mana anak itu mau menonton videonya. Jangan sampai videonya tertayang anak-anak menonton tapi pikirannya kemana-mana nggak jelas. Jadi kita nggak ada feedbacknya. Kalau yang F, membaca nyaring buku cerita, itu sangat penting sekali dan bagus untuk menguatkan kegiatan literasi khusus untuk anak-anak kelas rendah, kelas bawah, kelas 1-2. Memang diajarkan membaca nyaring supaya dia bisa menghafal kata, huruf, berbunyi. Iya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat sekarang. Nah, ini adalah salah satu penguatan literasi di kelas tinggi. Ada buku bacaan bermutu. Nah, di sini ada gambar, ada linknya juga. Ini Bapak Ibu yang bisa kita terapkan di sekolah untuk menguatkan literasi dan numerasi. Apa itu EGRA? Yaitu dari bahasa Inggris Early Grade Reading Assessment.
Yang pertama bagaimana tahapannya membaca nama huruf. Dari kelas rendah mungkin kita kasih beberapa huruf, mungkin jangan diurutkan. Kalau A, B, C kan dia ngapa A, B, C, D, E, F ngapa jadinya. Mungkin bukan yang di kelas rendah bisa dikirimkan 5 huruf, nanti diacak posisinya, kita tanyakan satu sama lain anak-anak. Kalau memang dia sudah paham 1, 2, 3 betul, berarti kemampuan hurufnya sudah bisa. Kalau 2 huruf belum mereka pahami, berarti kita perlu untuk menekankan bahwa ini namanya huruf A, B, C, dan seterusnya. Kalau memang sudah paham tentang huruf, kita lanjutkan tentang apa? Membaca suku kata. Mungkin sudah kita amati di sekolah kita, sudah dilatih. Kalau suku kata yang mana namanya suku kata Bapak Ibu? Ya, jadi huruf digabungkan ya. Jadi 2 huruf digabungkan jadi 1, misalnya B dan A jadi ba. Kadang-kadang anak-anak bisa berikutnya huruf yang lain, mungkin B dan U, bu. Kalau dirangkai menjadi apa? Masih bingung untuk di kelas rendah. Padahal tadi bisa ba dan ini bu. Kalau digabung jadi harusnya kan babu. Tapi anak-anak kok bisa jadi babu? Mungkin belum, dan perlu ditingkatkan lagi. Ya. Berikutnya yang ketiga, baru kalau sudah bisa suku kata membaca kata yang pendek, misalnya buku, misalnya bisa. Berikutnya beli, itu kata yang sederhana yang mereka sering dengar dilakukan. Selanjutnya menyimak dan memahami teks yang dibacakan. Mungkin di kelas rendah ya teksnya banyak gambar, ada mungkin 3 kalimat di dalam cerita itu, cukup untuk di kelas rendah. Kalau di kelas tinggi mungkin bisa ada teks, sesuaikan isi teksnya, ada gambar pemantiknya. Untuk menambah visual mungkin cukup 2 paragraf dengan kosakata yang mudah dipahami tentunya. Semakin tinggi jenjangnya, kayak di SMP SMA ada kosakata yang baru, seperti misalnya ada klasifikasi kata. Kalau anak-anak SD ada kalimat yang bersih kata klasifikasi dan masih bingung. Pengalaman saya di kelas 6 klasifikasi sebenarnya itu pengelompokan. Kalau dibahaskan dengan pengelompokan mereka bisa pahami. Kalau dikasih dengan klasifikasi, jadi perlu belajar pelan-pelan. Dan yang terakhir lah membaca fasih dan memahami bacaan dengan mandiri. Kalau sudah tingkat kelas 6 SMP jadi nggak bisa. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Bisa. Kita lanjutkan meningkatkan minat literasi dan numerasi. Bisa diamati nggih di layar Bapak Ibu ya. Kira-kira bagaimana kesan Bapak Ibu saatnya ruang kelasnya seperti gambar yang saya tunjukin? Anak-anak merasa bosan, senang atau bagaimana? Katanya sih merangsang gitu. Merangsang nggih. Karena apa? Bukannya merangsang karena ada hiasan dan colorful juga, betul ya? Apalagi nanti hiasannya itu berkaitan dengan gambar-gambar yang mereka amati atau huruf-huruf. Nah seperti ini juga banyak sekali ada gambar, mungkin dari gambar bunga, gambar pohon. Jadi anak-anak merasa nyaman dan senang untuk melafalkannya. Itu bagi dia yang anak-anak yang diajak. Bagi anak-anak yang membuatnya, jadi merasa senang dan pasti senang mengikuti kelasnya. Jadi hasil karya saya dipajang, jadi wajib saya jaga dan saya lihat dan saya baca setiap hari. Itu memang di sekolah-sekolah diharapkan. Mudah-mudahan nanti sekolah kita segera jadi yang baru di tahun 2025 kan masih kosong, masih bersih tentunya itu. Ini kita sama-sama ya saling diskusi mencari ide biar kelasnya tidak hanya ornamen tapi tidak ada maknanya kan. Bagus juga kita buat ornamen yang bagus tapi bermakna di setiap lingkungan kelas dan setiap ruangan. Nah itu harapannya. Nah sekarang kita lanjutkan juga. Kebetulan di sekolah kita tidak punya perpustakaan. Nah, mudah-mudahan nanti perpustakaan kita segera jadi di tahun 2025 ini. Nah, di sini ada aturan untuk memajang buku. Zaman lama, waktu kita jadi sekolah dasar, mungkin bukunya ditaruh di rak dengan pantat bukunya saya terlihat ditumpuk-tumpuk. Betul atau tidak? Ya, jadi kita hanya bisa melihat judulnya tanpa bisa melihat covernya. Nah, sekarang tidak boleh menurut buku seperti itu. Untuk meningkatkan literasi numerasi, bukunya seperti terlihat di gambar dihadapkan ke depan biar gambarnya itu dilihat langsung oleh anak-anak. Biar anak-anak itu mau, oh saya pengen buku yang ada gambar kodoknya, ada gambar kupu-kupunya. Mereka tertarik, terlihat dari depan. Jadi nanti mudahan perpustakaan kita bagus. Jadi kalau dapat sumbangan buku atau buku yang lama kita bisa sortir,
Nah, posisi tentunya perlu apa? Rak yang sesuai. Jadi rak yang seperti ini contohnya yang sangat bisa untuk sebagai display pajangan buku-buku biar menghadap ke depan. Kalau rak zaman dulu ya disimpan seperti pantatnya aja kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu cara untuk menguatkan literasi dan numerasi. Atau klasifikasi buku berjenjang sesuai dengan tingkatnya. Ada jenjang A untuk pembaca dini, mungkin anak-anak PAUD. Ada jenjang pembaca awal, ada B1, B2, B3. Berikutnya ada pembaca semenjana yang C, jenjangnya B dan E. Nah, inilah salah satu contoh buku bermutu atau BBB tadi, buku bacaan bermutu yang ada di link Kemendikbud yang bisa kita gunakan. Nah, bagaimana caranya menyiapkan pembelajaran yang ada terintegrasi literasi numerasi? Pertama, kita harus analisis TP dan ATP-nya. Oh, ada apa di TP kita? Yang kedua, tentukan buku teks yang multimodal yang sesuai. Berikutnya, siapkan diri terhadap bukunya nih. Dan yang berikutnya, susun langkah-langkah pembelajaran. Yang terakhir, tentukan asesmen apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak itu tetap maksimal mengikuti kegiatan pembelajaran. Menerapkannya, kita akan menggunakan BBB, buku bacaan bermutu dari link Kemendikbud. Saya ambil buku yang fase B dari Kemendikbud, yaitu Coba Dulu Tora nih, Bapak Ibu ya. Jadi saya akan cari, saya akan download di sini, akan bacakan. Bagaimana caranya nanti membacakan? Mungkin Bapak Ibu yang sudah senang mendongeng pasti udah paham. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita ajak dulu anak-anak, jangan langsung belajar. Anak-anak perhatikan, Bapak dan Ibu membawa sebuah gambar atau buku, tunjukkan covernya. Kira-kira buku apa yang Bapak akan berikan ke anak-anak? Bisa dilihat di gambar, ada gambar apa di sini anak-anak? Nah, mungkin dari imajinasi anak-anak kita gali dan biarkan mereka menyampaikan pendapatnya. Mungkin untuk Pak Wayan, kalau dikasih gambar seperti ini, ada pertanyaan terbuka, kira-kira gambar apa yang ada pada layar ini? Gambar kartun binatang kera. Untuk Bu Lisa, kira-kira bisa memahami ini binatang apa? Nah, kita anggap kera dulu nih, atau monyet. Sekarang ajak mereka lagi untuk berpikir, kira-kira warna dari bulu keranya ini warna apa? Bu Kadek mungkin bisa membantu, warna apa ini Ki? Coklat. Warna coklat. Ada yang memiliki imajinasi warna yang lain Bu Wayan? Warnanya putih. Iya. Dari gambar berapa punya tangan monyet atau kera ini dari gambarnya? Dua. Tangan apa aja anak-anak? Tangan kanan dan tangan kiri. Kira-kira di atasnya monyet atau kera ada gambar apa ini? Capung ya? Ya, ada capung. Nah, itu salah satu contoh pengintegrasian literasi dan numerasinya. Tadi sudah ada menghitung jumlah tangannya berapa, terus mengajukan pertanyaan terbuka. Mereka akan berpikir dari segi warna, walaupun berbeda pendapat tidak apa-apa. Bisa saya selanjutkan lagi sedikit ya? Nah, saya akan ajarkan bagaimana untuk membaca ceritanya. Nah, di sini ada gambar ya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, anak-anak bisa dilihat di gambar berapa punya kaki kera atau lutung ini di gambar? Kakinya dua. Kalau jari kakinya bisa anak-anak hitung berapa jumlahnya ini? Ada 10, 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan? 5, 7, 8, 9, 10. Iya, bagus. Ini luar biasa, sudah pandai berhitung. Nah, sekarang dengarkan ceritanya. Mau mendengar cerita? Mau. Kita lanjutkan. Tora si lutung perak senang dengan tempat tinggal barunya. Dengan mudah ia bisa mendapat makanan kesukaannya. Kira-kira apa ya makanan kesukaan dari Tora si lutung? Ada yang bisa membantu? Bisa. Silakan. Bisa. Nggak mau makan yang lain lutungnya?
buah. Kira-kira dalam cerita ini apa yang dimakan oleh lutung? Mau tahu anak-anak? Mau. Nih, dengarkan nih. Kita lanjut. Dengan mudah ia bisa mendapat makanan kesukaannya. Apakah pucuk daun muda? Bukan. Tora bosan memakannya. Ia suka makan telur burung, kepompong, dan serangga. Jadi apa yang disukai lutung di sini anak-anak? Telur burung, apa lagi? Kepompong, serangga. Jadi pisangnya nggak ada, betul atau tidak? Betul. Nah, tadi ada telur burung. Kira-kira hewan apa saja yang punya telur atau ya berkembang biak dengan telur lah, kira-kira ada yang bisa bantu Pak Guru? Burung sudah, tadi di sini apa lagi? Ayam, apa lagi? Bebek, sudah bagus. Jadi kalian sudah tahu hewan yang berkembang biak, ada bebek, ada ayam, ada telur dengan bertelur ya. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu. Kalian sedikit ya. Sudah paham maksudnya bagaimana mempraktekannya? Nih, jadi anak-anak tidak dikasih mendengar saja, tapi ajak mereka untuk menyampaikan pendapatnya supaya ada timbal balik tentu pertanyaan kita. Lagi sedikit aja. Nah, hari ini Tora merasa perutnya kembung, sepertinya Tora harus segera buang air besar. Sudah beberapa hari Tora menahan buang air besar karena malas bergerak. Baru saja Tora akan jongkok, Kia dan Jedi datang. Dari gambar, yang mana Tora, yang mana Kia, dan yang mana Jedi anak-anak? Tora yang di tengah. Oke, silakan Wayan, yang mana Tora? Tora yang di tengah. Tora yang di tengah. Kenapa tahu Tora yang di tengah? Pakai tas. Karena apa? Pakai tas. Pakai tas. Luar biasa, tepuk tangan untuk Lisa ya. Karena di sini tadi Toranya dibilang sakit perut. Lihat, amati dengan baik Tora menggendong tas. Tentunya di gambar ini yang paling tengah siapa? Tora. Bagus. Berikutnya temannya ada Kia dan Jedi. Bisa nggak menentukan yang mana Kia, yang mana Jedi? Kia yang lebih kecil. Kia yang lebih kecil. Terus Jodi yang Jedi yang lebih besar. Di bacaan ada nggak dibilang Kia lebih kecil, Jodi lebih besar? Tidak. Berarti itu prediksi anak-anak. Jadi Pak Guru akan menelusuri betul atau tidak. Nah, Tora harus menunda buang air besarnya. Tora berteman dengan Kia dan Jedi. Jedi seperti biasa memakai gelang. Yang mana berarti yang memakai gelang? Yang betul atau tidak? Betul. Oke. Sedangkan Kia yang memakai bunga di kepalanya. Yang mana? Yang kecilan. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu praktek penguatan literasi dan numerasi. Tidak sembarang bacaan, tidak juga Bapak Ibu gurunya membaca langsung, membaca nyaring, tetapi ada kegiatan interaksi. Bagaimana Bapak Ibu, kita sudah berada pada sesi terakhir dari 3 materi yang telah saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Yang pertama kita mempelajari tentang apa? Mengenal literasi dan numerasi, betul. Yang kedua, penguatan. Yang terakhir adalah prakteknya. Khususnya untuk di SD 3 Senganan, siap Bapak Ibu untuk mempraktekkan penguatan literasi dan numerasi dengan siswa? Siap. Jadi kita sama-sama untuk mempraktekkan supaya literasi dan numerasi anak-anak kita di SD 3 Senganan meningkat dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan sehingga mereka mendapat keseluruhan dalam proses pembelajaran. Baiklah, untuk hari ini saya tutup dengan menghaturkan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi.